tenaga pengajar pada SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan. Lahir di Sagumina 18 Maret 68, sangat senang berbagi dan menambah pengalaman di berbagai kegiatan baik online maupun offline. Pendidikan. Kenapa? Tunggu Minasa, Bu. Tunggu Minasa. Oh ya, Tugu Minasa. Oh ya, maaf ya. Tugu Minasa. Tugu Minasa. Asli Surabaya, Bu. Bentar ya. Pendidikan SD Negeri Sentral Suguminasa 1 tahun 81. SMP Negeri Suguminasa 1 tahun 83. SMA Negeri 1 Suguminasa tahun 86. IKIP Ujung Pandang tahun 86. Mitra Pendidikan Kimia S1. S2-nya di Universitas Satria Makassar tahun 2011, jurusan komunikasi. Itu S2-nya. Tugas tambahan. Ternyata Bunda ini adalah Kepala Laboratorium Kimia di SMK Negeri 4 Goa dan Koordinator Pengajar SMK Negeri 4 Goa. Jika ingin berkomunikasi dengan Bunda Haji, bisa di WhatsApp, di Telegram, Facebook, dan emailnya. Di situ ada ya. Nah, sekarang pengalaman kerjanya sebagai guru ternyata sudah 3 kali pindah ya Bun ya, di SMK Negeri 1 Apalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat di 1997, SMA Negeri 1 Palangkoe ya Bun ya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 1999. Maaf nih kalau bacanya bingung ya. SMK Negeri 4 Goa tahun 2010 sampai sekarang. Sebagai pelatih nasional IGI, instruktur nasional Gumun, instruktur Visitisia Meo batch 3 sampai 5, pelatih rekor muri workshop IT serentak 24 kota kabupaten se-Sulawesi Selatan, pelatih workshop Lontara. Pengalaman organisasi banyak nih. Ketua MGP Kimia SMK tingkat Kabupaten Goa, pengurus IGI daerah Kabupaten Goa, ketua JSDI Kabupaten Goa, wakil ketua 1 Gumun, guru mengajar untuk Nusantara, tim inti Lontara, Korwil 2 PPSI wilayah Sulawesi Selatan. Nah, nanti kita tanya PPSI ini apa ya? Karya-karya dalam bentuk buku, Solo, modul pembelajaran kimia jilid 1, jilid 2, pengolahan limbah industri percetakan, Aku Melangkah, Jemari Inspirasi, Puspa Warna Sonian, Corona dalam Untayan Sonian, pembelajaran kimia dengan model TSTS. Karya bersama, Sagu Sanov 6, 7, dan 11. Abulo Sibata. Antologi puisi Perahu Kertas, antologi puisi Leak Cinta, kumpulan karya inovatif guru kreatif, antologi isai masa pandemi, jurnal kimia dan jurnal pedagogik, artikel-artikel di tabloid dunia pendidikan, 3 Alenia Ayah. Demikian biodata dari Ibu Haji. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu Haji untuk memaparkan bagaimana Nerpot ini bisa menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. Silakan Bu Haji. Terima kasih. Jelas ya, Teh Mumi, suaranya? Halo? Nah, udah keras. Ya, oke, makasih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada Teh Umi Tirta Lestari atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi, untuk belajar bersama dan berbagi di Lontara. Saya ucapkan alhamdulillah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga malam ini dapat bersua kembali dengan guru-guru hebat se-Nusantara untuk belajar asiknya belajar dengan Nerpot. Baru bagaimana Pak kirim ini? Assalamualaikum. Bu Haji dinyalain lagi sebentar, saya kunci dulu ya yang lainnya ya. Silakan Bu Haji.
Bu Haji. Halo. Halo Bu Haji. Sepertinya suaranya terputus ya. Abdurrahman. Halo Pak Abdurrahman. Suara Bu Haji hilang ya? Pak Rahman, jelas? Jelas suara Ya, saya? udah. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi Pak Aris Prasetya sebagai founder Samisanov yang telah berbagi ilmu kepada kami sehingga malam ini bisa sharing ilmu tentang airport. Di mana kita ketahui bahwasanya pada masa pandemi sekarang ini kita sebagai pendidik tentunya harus membuat suatu pembelajaran di kelas yang menyenangkan sehingga anak didik kita dapat belajar dengan baik, dapat mengikuti pembelajaran kita dengan merasa senang, tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran kita. Untuk itu dengan adanya Nearpod ini kita bisa membuat suatu pembelajaran yang interaktif karena biasanya ya siswa kita ikut tapi dia pasif untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, dengan adanya Nearpod ini bisa kita melihat bagaimana keaktifan siswa kita di dalam kegiatan pembelajaran kita. Dan ini Nearpod ini itu bisa digunakan oleh semua jenjang. Nah, sehingga apa yang akan kita sampaikan kepada siswa kita itu dapat tersampaikan. Insya Allah siswa kita akan merasa senang dengan mengikuti pembelajaran kita. Baiklah, kita akan melihat bagaimana proses di dalam membuat pembelajaran kita melalui Nearpod sehingga pembelajaran kita menjadi asik. Izin ya Teh, saya share. Silakan Bunda. Sudah Bun, sudah masuk. Ya, oke. Jadi untuk kali ini dengan Lontara kita akan belajar dengan tema asiknya belajar dengan Nearpod. Jadi di sini kita akan membuat suatu konten dan aktivitas di dalam Nearpod. Jadi kita akan membicarakan malam ini tentang bagaimana pengertian daripada Nearpod beserta kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita akan membuat pembelajaran di Nearpod, membuat akun dan membagikan dan mengelola tugas di Nearpod. Nah, kita akan lihat dulu pengertian Nearpod. Jadi Nearpod merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat kelas dengan pembelajaran interaktif, membuat sistem penilaian yang real time, dan juga terdapat fitur kolaborasi antar peserta didik. Nearpod terdiri dari beberapa konten interaktif serta pilihan-pilihan aktivitas yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan powerful. Nearpod mengusung 11 konten yang dapat dimanfaatkan guru serta dilengkapi 10 aktivitas yang menarik untuk peserta didik sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, melalui Nearpod ini, guru dapat memberikan penilaian terhadap peserta didik secara real time, terus tanggapan dari peserta didik saat itu juga. Nah, fasilitas lain dari Nearpod ini adalah disertakannya konten virtual reality yang memungkinkan guru dapat membawa peserta didik kemana saja di dunia secara virtual tanpa perangkat keras sebagai tambahan. Pengertian Nearpod ini juga memberikan pengertian bahwasanya guru dapat menggunakan presentasi yang dibuat sendiri atau memanfaatkan ribuan sumber pembelajaran yang sudah disediakan oleh Nearpod. Selain itu, fasilitas menarik dari Nearpod ini adanya menu pembuatan kuis atau polling, input pembelajaran, dan papan kolaborasi. Menariknya lagi menggunakan Nearpod ini bahwasanya pembelajaran dapat dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos
Selain itu, Nerpot juga sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain seperti Gozai, iPad, Totosoy, Virtual Reality, dan Filtrip. Ya, jadi itu yang akan di dalam Nerpot itu semua sudah ada. Nah, ada beberapa kelebihannya. Pertama, penerapan aplikasi yang menarik dapat menarik perhatian siswa. Kemudian tidak perlu memerlukan LCD proyektor karena peserta bisa melihat presentasi kita menggunakan laptop atau Android sendiri. Penerapan izin teknologi, kemudian kekurangannya di sini aplikasi menggunakan internet. Jadi harus menggunakan jaringan internet yang tinggi dan belum bisa diukur apakah aplikasi down ketika digunakan oleh orang banyak. Nah, sekarang kita akan membuat akun Nerpot. Jadi sama dengan yang lainnya, kita login. Jadi kita masuk dulu ke webnya atau kita mengakses dengan nerpot.com. Kemudian kita yang free, ya kita sign up free. Jadi sama dengan seperti biasanya, kalau kita masuk kepada suatu aplikasi, kemudian kita pilih sebagai guru. Nah, selanjutnya kita mengisi email kita, ya mendaftar secara manual. Nah, kemudian kita sign in, bisa juga dengan Google. Lebih mudahnya bisa juga dengan Google atau Microsoft Office 365. Nah, itu untuk masuk kepada Nerpot. Selanjutnya, setelah kita centang agree, kemudian kita klik sign up. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi apa mata pelajarannya, kemudian kelas berapa, lalu nama gurunya. Lalu kita klik dan. Nah, selanjutnya akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, pada saat kita sudah masuk, itu akan menampilkan seperti ini. Nah, kita akan memulai dengan membuat suatu materi kita di dalam Nerpot ini. Kita lihat dulu. So kita langsung praktek. Ya, jadi seperti biasanya tadi kita login, kita daftar, kemudian kita login. Jadi kita bisa daftarnya secara manual, bisa juga dengan Google, ya langsung dengan Google kita. Nah, kemudian kita login di sini karena saya Bu sudah. Haji belum lihat. Ya, kenapa? Share screen-nya. Kalau di aku share screen juga Oh, di iya. Bapak Ibu Bentar gimana? dulu. Ya, saya lupa. Bentar dulu. Belum nampak yang Ya, yang tadi di stop dulu, Bu. Bu Haji iya, di stop dulu, saya baru dulu ya. Bu Haji share screen lagi. Saya cari dulu yang tadi ya. Bunda share screen. Di situ Ya. nanti ada pilihan tuh mau layar berapa gitu. Ya, oke. Ini ya. Bentar lagi loading. Nah, udah. Ya. Jadi di sini kita login pakai email. Kebetulan ini kita sudah daftar, jadi bisa juga pakai Google ya. Jadi kita login. Nah, di sini kita sudah masuk kepada Nerpot kita. Nah, di sini kita akan masuk untuk membuat suatu pembelajaran. Di sini ada nampak pembelajaran kita. Jadi dalam suatu slide sebentar bisa ada aktivitas siswa, bisa ada pembelajaran atau konten dari pembelajaran kita.
Jadi sebentar kita demo untuk melihat. Nah, kita mengklik kreatif, baru lesson. Tunggu sejenak. Nah, di sini kita klik tanda tambah, tanda plus. Nah, di sini akan nampak konten yang tersedia. Kita bisa pilih salah satunya atau pilih apa-apa saja yang kita inginkan di dalam pembelajaran kita. Jadi misalnya di sini kita klik mulai slide. Kita klik slide. Jadi sama dengan PPT biasanya, kita bisa membuat suatu pembelajaran kita dengan slide yang tersedia. Yes. Ini dengan ada di samping macam template-nya bisa kita pilih. Jadi misalnya kita ambil yang ini, nah kemudian kita membuatnya. Jadi misalnya kasih contoh seri dan perubahannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya ya, kimia kelas 10. Jadi kita atur sesuai selera kita di sini, sesuai dengan Bapak Ibu, bagaimana susunan daripada pembelajaran kita. Kemudian slide. Jadi misalnya sudah selesai seperti ini. Nah, kita save. Jadi kita save. Kita save. Nanti akan muncul di network kita. Ini proses seperti ini, muncul slide 1. Nah, kemudian kita buat lagi konten, misalnya video. Jadi video ini bisa kita ambil dari yang sudah ada di perpustakaannya, bisa juga kita ambil dari video kita sendiri. Kita cari video kita misalnya. Misalnya kita punya video pembelajaran, bisa kita ambil dan ternyata videonya proses. Boleh ya begini keluar, ini jadinya keluar. Ini
dulu ya. Ya, kita coba dulu lagi. Akan saya cari dulu yang lain ini ya. Nah, di sini ada untuk yang 3 dimensi. Bisa kita cari sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini ada, jadi misalnya kita ambil yang ini. Nah, ini sudah masuk ke konten kita. Nah, kemudian kita bisa tambah lagi, misalnya ya, kita ambil dari bisa dari YouTube, kita ambil, bisa juga dari misalnya ada khusus materi kita. Kita paste, terus save. Ini sudah masuk video kita. Nah, bisa juga kontennya. Kalau yang ini slide yang klasik ya, artinya hanya mirip yang tadi yang pertama. Sini juga tersedia template yang bisa kita pilih. Sama, jadi tergantung dari Bapak dan Ibu untuk pembelajaran yang mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini bisa kita ambil file lain, masukkan ke sini, bisa juga seperti itu. Ini misalnya saya taruh dulu. Kita akan mencari file dari materi kita misalnya ya. Ini, nah seperti ini misalnya, contoh, baru kita save. Seperti ini di dalam konten kita. Save. Yang tadi sudah ada di sini, konten-konten kita sudah ada. Jadi itu beberapa konten yang ada dalam pembelajaran kita. Nah, ini untuk video. Tadi videonya aku nggak buat kunci.
Misalnya di sini saya mencari untuk video materi dan struktur atom. Ternyata di perpustakaannya nggak ada. Nah, saya coba lagi cari video yang bisa terlalu besar kurangnya. Itu saja kita cari di YouTube, misalnya seperti ini. Proses ini videonya sudah masuk ke pembelajaran kita, sudah masuk di Nearpod kita untuk lihat video. Ini videonya. Nah, untuk misalnya kalau kita menginginkan di slide teratur dengan rapi, misalnya ini bisa di drag ya, dipindah-pindahkan. Dipindah-pindahkan, nah, seperti itu. Jadi bisa digeser-geser. Ya, jadi misalnya kalau kita mau urut, bisa seperti itu. Ini selain konten-konten di sini kan sudah ada sesuai dengan keinginan kita, apa-apa yang kita butuhkan di dalam pembelajaran kita bisa memilih dari sini, dari konten-konten yang ada. Nah, selanjutnya bisa juga ini, kalau misalnya kita sudah punya materi kita dalam bentuk PPT, nah bisa juga langsung diupload di sini. Jadi kita klik file, kemudian kita masukkan PPT kita yang sudah ada. Jadi misalnya di sini dulu materi lain yang pendek. Proses supaya PPT kita masuk ke dalam Nearpod kita. Jadi ini contoh cara membuat konten pembelajaran di dalam Nearpod. Ini proses untuk PPT yang kita punya dimasukkan ke dalam Nearpod ini. Jadi selain itu kita buat konten juga sendiri, lalu dipadukan dengan PPT kita. Jadi seperti itu untuk pembelajaran, konten-konten pembelajaran sesuai dengan materi kita. Jadi seperti ini yang saya upload tadi, PPT yang sudah saya punya, upload ke dalam materi kita. Nah, ini yang bisa digeser-geser, mau ini depan, bisa digeser lagi seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk konten. Nah, tadi saya menjelaskan tentang bagaimana kalau aktivitas. Jadi intinya di Nearpod di sini ada konten pembelajaran dan ada aktivitas. Jadi di sini aktivitas itu macam-macam, tergantung dari Bapak Ibu yang mana ingin digunakan. Jadi ada time to claim, ada open-ended, ada notes and player, ada quiz, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini kuisnya, kita bisa membuat klik
baru kita masukkan. Jadi mirip dengan kuisis ya, mirip. Jadi, nah kita masukkan di sini secara manual. Kita masukkan di sini pertanyaannya. Jadi ada juga gambar. Jadi misalnya kita buat soalnya. Seperti ini. Lalu bisa juga upload gambar sesuai dengan pertanyaan kita, lalu di sini jawabannya. Jadi misalnya menjadi jawaban, kemudian nah, ini untuk menambah jawabannya. Setelah itu kita klik jawabannya yang benar. Jadi jangan lupa diklik jawabannya yang benar, lalu kita set. Jadi misalnya beberapa nomor. Nah di sini ada juga waktunya. Kita atur waktu pengerjaannya. Misalnya 2 menit ya. Ini contoh saja. Kita add. Dan di sini akan tertulis waktu. Kalau banyak nomor kita atur saja berapa semuanya untuk pertanyaan ini. Lalu kita save. Nah ini aktivitas ini akan masuk ke tadi yang report kita. Oke, kuisnya. Nah ini kuisnya sudah ada. Jadi bisa kita mau letakkan di mana, terserah Bapak Ibu, bisa di-drag lagi kemana. Nah kemudian ada lagi nah misalnya di sini aktivitasnya kita ambil contoh memori test ya. Nah di sini kita bisa mencari gambar. Misalnya tadi ini kan perubahan kimia, kita cari gambarnya yang ada hubungannya perubahan kimia, kita klik kita drag masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Seperti ini gambar-gambarnya kita masukkan, dia otomatis akan teratur. Lalu kita klik done. Klik, muncul di sini memori test. Seperti itu untuk aktivitas. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Misalnya ini untuk frame, waktunya untuk memanjat ya, waktunya untuk memanjat atau mendaki ya, mendaki kayaknya ya, salah kalau memanjat ya Teumi. Baik. Nah di sini kita buat pertanyaannya jadi mirip tadi. Jadi misalnya kasih contoh besi berkarat, kan proses perubahan titik. Jadi misalnya di sini kita masukkan jawabannya fisika ya, materi jawabannya.
yang ini ya, kita centang, lalu kita save. Proses. Jadi ini nanti saudara di sini quiz kita. Nah ini waktunya mendaki. Jadi untuk pengaturan quiz ini atau aktivitas tergantung Bapak Ibu mau quiznya dulu di depan sebagai pretest, bisa juga di belakang atau di tengah, tergantung dari Bapak Ibu di mana mau ditempatkan untuk quiznya ini. Jadi seperti ini untuk aktivitas. Jadi sebentar itu akan menyatu dengan slide-slide kita. Dan juga ini untuk mengisi yang kosong. Jadi misalnya ini hanya memilih untuk backgroundnya saja. Jadi misalnya kita menulis di sini untuk mengisi contoh titik-titik. Ini jadi bisa beberapa kalimat bisa di situ untuk perempatannya. Kita lanjut. Jadi di sini kita tulis tadi. Di sini harus saya tuliskan tadi, lupa tadi. Harus ditulis ulang dulu. Jadi di sini harus ditulis lengkap tempat tiruan dan masa, namakan materi, kemudian next. Nah di sini ini kita klik, maka ini sebentar akan merupakan jawabannya. Dan dia sudah masuk di monitor kita. Nah setelah dianggap semuanya sudah selesai, sudah cukup, kita save. Oh ya, lupa dulu, ini kita kasih dulu nama, misalnya kita ini misalnya ya namanya. Nah kemudian kita save. Di sini. Nah ini kita yang tadi, misalnya kita live, jadi coba lihat. Nah di sini pada saat kita mulai, nah kode inilah yang kita berikan kepada siswa kita. Bisa juga dengan di Zoom, join dengan Zoom.
Nah, ini kita copy linknya dan ini kita berikan kepada siswa kita. Bisa juga dengan Classroom, jadi seperti ini. Seperti itu nantinya. Nah, itu nanti tampilannya begini. Jadi nanti membuka lembar-lembaran kita seperti ini. Oleh siswa, dia akan membaca tampilan daripada pembelajaran kita. Kita lihat dulu. Nah, ini Bu tadi Haji bisa dibagikan di chat nggak biar teman-teman lihat hasilnya? Oh iya, kita dulu ya. Ini yang tadi videonya. Seperti ini muncul. Ya benar. Tapi tuh. Kemudian ya ini yang tadi sudah kita ambil di web. Nah, ini yang tadi soal yang kita buat. Ini. Jadi kita memilihnya apakah jadi seperti itu. Nah, ini kalau klik unsur seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi memori test. Nah, kita memori seperti ini. Jadi kita pilih yang mana untuk menguji. Seperti itu. Saya juga yang lupa-lupa. Seperti ini. Setelah itu kita close. Ini bentuknya. Oke, kita ya, saya ini kodenya ya. Dulu. Dan ya, kita coba ya, bunyi. Siap. Bagikan dulu. Proses. Saya stop dulu ya, oke? Ya, ya, Stop siap. dulu ya. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu, Bu Haji akan membagikan linknya di chat. Nanti Bapak Ibu silahkan coba ya, itu sudah ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu klik. Nanti di Bu Haji akan muncul ya Bu Haji ya, berapa Ya. orang yang bergabung di kelasnya Bu Haji begitu ya. Ya, saya coba laser. Coba ya, saya juga coba lihat linknya. Bentar. Oke. Nah, itu di bawah itu kan ada gambar orang ya Bu Haji ya. Nanti akan terlihat berapa orang yang bergabung ya. Oke, ada muncul nantinya. Lalu saya lihat dulu rekornya. Belum ada yang bergabung. Bentar, aku baru mau. Ya, oke. Udah?
Di aku udah muncul. Slide pertama sama dengan Bu Haji. Jadi slide ini akan bergeser kalau gurunya udah ngegeser ya, Bu. Ya, Nah, oke. Begitu, dan Bapak Ibu. Sudah ada 6 orang ya bergabung ya. ya kita coba kuisnya ya. Tadi Ya. yang ini tadi kan, ini yang tadi dimensinya, 3 dimensinya bisa digeser-geser. Kan? Ya, sudah ada bunyi. Ya. Silahkan Bapak Ibu dijawab kuisnya. Salah juga nggak apa-apa. Ya, latihan aja ya. Pak Abdurrahman, Pak Samsir, Pak Puspo, jawab ya. Sudah ada Pak Rahman. Nggak apa-apa, salah juga. Oh, udah jawab. Udah oke. Udah. Salah. Kamera di sini. Nggak apa-apa, guru matematik salah, Apa-apa. Mas. Guru matematika belajar punya. Pak Samsir, ini banyak yang nanya daftar hadir katanya. Oh, jadi terlihat sudah menjawabnya itu di titik-titik merah itu ya, Bu Haji ya? Ya, jawabannya misalnya ini Bu Dionita dijawab D. Oh ya, kalau hijau benar ya? Bunda Ya. Yuanita benar ya? Ya, benar. Oh, yang benar yang hijau, yang merah salah ya. Harus banyak Ya. belajar lagi ah. Sudah hampir habis. Nut, waktunya hampir habis. Ya, jadi di sini kan hanya satu nomor. Jadi kalau misalnya kita buat 10 nomor, kita atur waktunya saja. Jadi bisa teratur untuk mengerjakan bagi siswa. Bu Haji sambil nunggu teman-teman menjawab nih, berapa banyak siswa bisa bergabung di Nerpot yang free ini? Hanya 40 orang. 40 orang. Ya. Cukup lah ya satu kelas ya, nanti kelas lain Biasanya kan join satu lagi kelas gitu ya. 5. Baik. Abdul Rahman ada yang nanya link grup Lontara. Link grup WA-nya Lontara. Ya, ini memori tes. Silakan Bapak Ibu memorinya. Ayo. Apakah memorinya masih hangat? Jadi nantinya pelajaran kita pilih apa untuk gambar-gambarnya. Keren. Jadi ini bisa kuis-kuis ini kita selipkan di antara slide-slide kita, kita, jadi supaya anak-anak fokus-fokus ke kita, tidak akan didiamkan kita. Soalnya kalau nggak perhatiin ketinggalan ya. Wah, Ibu Iya, diam biasanya gitu ya. tidak videonya, tapi kan anak-anak biasanya tidak ada di depan situ, dia tidak perhatikan kita. Iya. Pak Puspo, mana suaranya?
Misalnya Pak Pusponya lagi nggak perhatiin, terus dipanggil ya Pak Puspo, mana nih gitu ya. Kayaknya tidak hadir ya. Pak Puspo ada. Oh, diam. Pak Puspo lagi sakit gigi kali Bun. Kalau nggak lagi dinner, lagi makan malam biasanya. Gimana memori testnya? Nah, kemudian berikutnya yang tadi ya. Ini waktunya mendaki. Waktu ini bisa disetting sama kita sendiri kan ya Bun ya? Kenapa teh? Waktunya bisa kita setting kan ya, kalau soalnya banyak kan mungkin 1 menit bisa. misalnya. Bisa juga disetting misalnya misalnya kita buat dalam bentuk pekerjaan rumah, itu bisa juga disetting misalnya hanya 2 hari waktunya pekerjaannya, bisa seperti itu. Ini lagi masih. Wah, dasar laut. Wah, ada penguin. Ini sudah nampak ini kan yang tinggi ini ya, teman-teman tahu yang bergabung. Oh, itu ada iya. muncul. Iya, iya. Wah, Pak Waduh. Rahman di belakang. Pak Abdurrahman loncat yang tinggi ya, nggak kelihatan. Ini karakternya milih sendiri apa dipilihin ya Bun? Karakternya sama soalnya, tapi ada namanya sih. Wah, siapa tuh yang kecil tuh? Wah. Bu Ai. Tiga, dua, satu. Ayo dijawab. Besi berkarat bukan? Jeng jeng. Wih, nilainya. Sudah Bu Haji? Halo? Udah ya, materinya udah ya. Tinggal sesi tanya jawab ya. Ya, nanti kita ulang Ya, lagi baik. kalau ada yang bertanya. Iya, siap. Baik, Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya, nyalakan mic-nya langsung ke Bu Haji. Langsung saja supaya interaktif.
Silakan Bapak Ibu bertanya seputar dengan NERPOT supaya paham ya. Oh, suaranya menghilang. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak. Oh, minta kode tadi udah ya. Kecil ya Pak Bunda. Haji, Nih, kecil ya Jadi suara saya. ada waktu kita daftar ya, waktu kita daftar sambil nunggu teman-teman bertanya nih. Waktu kita daftar itu kan ada pilihan teacher sama student. Apakah murid harus punya akun juga di NERPOT? Tidak, dia hanya langsung saja untuk kita memberi kode. Dia langsung saja masuk di webnya itu nercom, langsung masukkan saja kode. Oh, jadi murid nggak usah download, nggak Download. usah daftar, nggak usah ya? Ya, nggak usah. Saja. Seperti tadi kan, seperti tadi. Anggap siswa, jadi langsung saja seperti itu. Teumi. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ini di kolom chat belum ada pertanyaan atau lagi mencoba Bapak Ibu? Suara saya tadi kurang jelas ya, Teumi. Enggak, bagus deh aku mah. Soalnya ada di chat katanya putus-putus ya. Enggak, di aku mah bagus tadi. Oh iya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya raise hand lalu nyalakan mic-nya. Silakan bertanya ke Bunda tentang penggunaan NERPOT agar pengajaran kita menjadi asyik dengan NERPOT ini gitu. Oke, ada Reza. Ini Bapak-bapak ya. Silakan buka mic-nya sendiri bisa kok. Ini kan ini meeting. Silakan Bapak Ibu Raisa, maaf kalau saya salah. Karena kalau dari nama saya tidak bisa mengidentifikasi ini Bapak Pak Ibu ya. Halo. Silakan. Kalau enggak Bu Ai aja dulu, Bu Ai Marlina silakan. Ini udah Bu Raisa, Ibu Bapak. Halo. Assalamualaikum. Halo. Oh, Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, saya tidak bisa mengidentifikasi soalnya. Tidak. Bu, pertanyaannya. Ini mau tanya, kan tadi katanya hanya bisa 40 siswa ya. Terus kalau misalnya dalam sehari itu kita ada 2 atau 3 kelas, bagaimana cara mengaksesnya ya? Makasih. Sama-sama Bunda. Bu Haji, pertanyaannya? Ya, jadi batasnya untuk 40 siswa. Jadi kan di sini untuk satu kelas. Jadi misalnya materi kita itu kita kan beda apa namanya? Bisa kita buat lagi di situ, kita duplikat lagi, baru kita bagikan lagi di kelas lain. Karena ada di situ, jadi tidak akan mengubah kita punya. Di situ ada duplikat, bisa kita copy lagi di situ. Oh, di kelas lain. Jadi setiap kali kita pindah kelas, kita buat duplikat untuk kelas tersebut, begitu ya Bunda ya? Ya, karena di sini kan batasnya hanya untuk 40 orang untuk yang bekerja itu, yang khususnya bekerja. Kalau kita adakan kuis di situ, hanya untuk 40 siswa. Terus expired date-nya nggak itu? Apa yang sudah kita buat itu? Tidak ada expired-nya. Jadi bisa artinya misalnya aku buat untuk semester ini ya, misalnya tahun depan aku lagi masih bisa begitu? Iya, insya Allah masih bisa. Oke, makasih. Masih tahu mailnya. Sama-sama Bunda. Sekarang Bu Ai. Halo Bu Ai. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda yang keras dong suaranya, biar nggak ngantuk. Iya. Ini tentang NERPOT itu apakah hampir sama dengan Padlet atau gimana nih? Saya juga belum paham. Halo? Bu Ai nanya apakah NERPOT ini sama dengan Padlet atau gimana nih Bu Haji? Kenapa Teh? Halo? Apakah NERPOT ini sama dengan Padlet atau berbeda? Padlet. Kalau Padlet, ya. Padlet kan di situ siswa yang memberi tugas-tugas, yang melaporkan tugas-tugasnya ke sana. Kalau ini kan kita masukkan konten pembelajaran di dalamnya dan ada kuisnya. Kalau di
Padlet kan misalnya kita memberi tugas siswa, dia memberi jawaban, mengirimkan semuanya ke situ. Jadi boleh dikata kalau dari segi penempatannya hampir sama, tapi prosesnya itu beda. Karena di sini kita bisa memasukkan video, bisa memasukkan kuis seperti tadi ya, bermain seperti itu, ada gamenya. Kalau Padlet kan hanya memberi tugas, kemudian siswa menuliskan, lalu dia mengirimkan di Padlet. Kira seperti itu. Makasih. Baik. Makasih Bunda Ai ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, adakah batasan jumlah soal atau materi yang dipergunakan di Nerpot ini, berapa slide maksimal atau ada batasannya gimana? Selama ini belum, karena kemarin saya coba untuk PPT yang sudah saya buat itu ada lebih 50, itu bisa masuk semua ke sini diimport. Sampai 50 masih bisa? Ya, bisa masuk ke slide-nya, itu bisa masuk ke situ. Jadi tidak ada, saya belum lihat belum ada batasannya atau bagaimana. Jadi tergantung dari Bapak Ibu saja untuk membuat soalnya berapa nomor untuk dalam misalnya 1 KD. Seperti itu ya, Teh Umi. Ya Bun, sambil minum dulu. Haus. Bagi-bagi dong. Ayo, aku minum susu itu. Berarti 50 slide itu tadi dengan kuis, dengan video, dengan ini bisa ya 50 ya? Beda tadi untuk aktivitas, untuk kontennya misalnya PPT yang dibuat tadi ada misalnya kita buat, tapi itu kan misalnya kebanyakan sampai 50 ya untuk slide satu materi KD. Itu bisa masuk, berbeda dengan tidak terikut dengan aktivitasnya. Beda. Di luar aktivitas ya, berarti kalau ditambah aktivitas bisa lebih dari lebih banyak lagi ya? Ya, betul. Baik, Bunda, ini ada pertanyaan dari Pak Barlian. Kode masuk sebagai guru di mana ya? Kode masuk guru. Tadi kan Bunda bagiin kode tuh, mungkin itu pertanyaannya. Kode itu kode untuk siswa. Kalau kode masuk guru nggak ada ya? Nggak ada, jadi kita hanya login, kemudian kita buat, lalu kita yang kirim tadi, seperti tadi, Teh, kirim linknya ke siswa. Oh, kalau nggak link kan bisa masukin kode ya, Bun ya? Kenapa? Kenapa, Teh? Kan tadi di Nerpot itu ada kode ya, kalau nggak salah ya? Iya, ada kode. Kode itu yang dimasukkan siswa. Kalau misalnya ada yang minta kode, baru kita masukkan ke situ. Tadi kan ada copy link untuk bisa join ke situ. Lalu ada minta kode. Nah, kode yang tadi itu yang kita masukkan. Nah, mungkin itu pertanyaannya, masukin kodenya di mana? Kalau nggak pakai link, masukin kodenya di mana gitu. Halo? Halo? Iya. Tadi kan kita udah kalau mau ke Nerpot bisa pakai kode, bisa pakai link. Bisa, kan ada tadi untuk dimasukkan di Classroom, untuk dimasukkan di Zoom. Bisa. Ada pilihan di situ. Kalau mau join pakai kode, masukinnya di mana gitu. Tadi kalau pakai link kan kita tinggal klik. Kalau pakai kode, masukinnya di mana? Teumi, Ya. saya enggak, kurang jelas suaranya Teumi. Kok jauh? Kalau enggak, ini mungkin sinyal hujan. Gini Bun, tadi kan katanya kalau mau gabung ke Nerpotnya Bunda misalnya bisa pakai link, bisa pakai kode, betul? Ya, ya. Nah, kalau masukin kodenya di mana? Kalau nggak mau pakai link. Tadi dulu, saya lihat dulu ya. Dulu Teh. Mungkin Bunda diulang lagi. Kenapa? Supaya Halo. paham mungkin. Yang diulang Bunda Ai.
Dulu saya share tadi kan belum saya share dulu apa namanya? Ya, siap. Eh, Ada PPT-nya nggak? Kalau bisa. Enggak, Bu. Ada PPT-nya enggak, Bun? tadi ada. Harian. Oh, ada, nanti di-share ya di grupnya ya. Sudah nampak Dewi? Udah. Ya, misalnya seperti ini kan tadi muncul seperti ini. Jadi pada konten yang kita sudah buat kan ada seperti ini. Nah, kita muncul menu seperti ini. Kemudian di sini ada bagian kalau kita menginginkan PBN secara langsung, kita live partisipan. Kemudian untuk penugasan kita klik ini student text. Nah, ini untuk mengedit dan ini untuk previewnya. Jadi seperti itu untuk konten kita yang telah kita buat, pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian, nah di sini kan ada titik 3 di situ. Nah, di sini bagiannya. Jadi kita share bersama dengan guru lain, bisa diduplikat, digandakan, dimasukkan ke folder, export ke PDF dan untuk melihat hasil dari siswa dari sini. Nah, kemudian, nah di sini setelah kita klik untuk ke siswa, nah di sini untuk bagikan ke siswa akan muncul seperti tadi. Nah di sini ada join kodenya, kemudian kita salin kodenya ini untuk diberikan kepada siswa, bisa juga dengan copy linknya. Nah, di sini ada pengaturan waktu penugasan atau batas pengumpulan. Di sini kita klik untuk mengatur kapan dia batas waktu pengumpulannya. Nah, yang dibawa di sini kita harus klik supaya anak-anak siswa kita tidak melompat-lompat bekerja, tapi dia berurut. Misalnya quiznya, dia tidak skip ya. Jadi kita harus aktifkan ini supaya siswa diwajibkan menjawab pekerjaan kita, tugasnya tersebut. Nah, kemudian di situ ada hasil. Jadi di sini ada rapornya untuk melihat hasil pengerjaan siswa. Nah, kemudian di sini tugas 1. Jadi hanya 40 siswa yang akan bergabung untuk tugas 1. Kemudian, nah di sini tampilan daripada siswa yang akan bekerja, yang telah bekerja. Jadi di sini dia tampilkan per item. Jadi misalnya tadi ada quiz, oh ini nilainya ada 100 per orang. Kemudian yang apa namanya tadi itu memori juga ada. Jadi di situ dilihat masing-masing pertanyaan di situ akan muncul di situ untuk hasil daripada pekerjaan siswa kita. Ya, itu linknya. Jadi tadi kode linknya dimasukkan, diberikan kepada siswa, bisa juga dengan memakai tadi copy link. Baik. Bunda, ini ada pertanyaan lagi. Kita baca ya sebentar, ini tertutup. Dari Pak Johnson, dalam implementasinya keunggulan dan kelemahan itu, kelemahan NERPOT itu apa ya Bunda? Ya. Kelemahan dan keunggulan NERPOT. Ya, tadi kan sudah saya paparkan tentang telat join kayaknya Bun. Ya, kelebihannya misalnya di sini pertama penerapan aplikasinya itu menarik bagi siswa kita. Kita bisa memberikan perhatian atau siswa itu menarik dari perhatian kepada pembelajaran kita. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak perlu memerlukan LCD karena bisa langsung presentasi melalui laptop atau melalui Android-nya. Anak-anak itu bisa melihat daripada materi kita. Nah, ini adalah merupakan juga kelebihannya adalah penerapan teknologi, kemampuan kita dalam IT ya. Nah, kekurangannya di sini itu masalah internet, karena harus butuh internet yang tinggi untuk mengakses semua aplikasi ini, untuk mengakses tadi konten-konten kita, aktivitas kita itu butuh internet yang tinggi.
Kemudian kekurangannya juga kita belum bisa mengukur apakah misalnya pada saat itu banyak yang menggunakan Nearpod di sini, apakah itu tidak akan down aplikasinya atau terganggu, itu belum bisa diukur. Jadi di sini masih bisa digunakan sama orang lain dan belum kita ini lambat karena misalnya banyak yang menggunakan. Jadi seperti itu Xiaomi untuk kekurangan dan kelebihan. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nenden. Mohon maaf Bu Haji tadi terlambat masuk. Izin bertanya, apa bedanya Nearpod dengan Google Classroom? Dan apa kelebihan Nearpod dibandingkan LMS yang lain? Ya, untuk Nearpod ini bisa kita masukkan di Classroom. Jadi tadi linknya itu bisa kita masukkan ke Classroom. Jadi kita copy linknya, lalu kita paste di Classroom. Nah, jadi untuk itu. Kemudian kelebihannya pada dasarnya kelebihannya di sini karena di dalam satu konten pembelajaran sudah dipadukan dengan aktivitas daripada siswa. Jadi boleh dikata mirip dengan kelas poin ya Teh, kelas poin. Iya. Bisa juga anak-anak beraktivitas bermain di dalam suatu slide PPT. Jadi seperti itu Teh Umi. Jadi Baik. pada dasarnya hampir sama dengan semuanya dan masing-masing juga mempunyai suatu kelebihan. Video-video di sini ada, cuma itu tadi ya memori test ada. Nah, jadi seperti itu, Teh Umi. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rohayati. Nearpod ini nggak bisa dirubah ke bahasa Indonesia ya? Perintah-perintahnya. Iya, karena di sini yang ada hanya Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Oh ya, nanti kalau ke depan mudah-mudahan ada ini ya, bahasa Sunda atau bahasa Sulawesi ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Silakan nyalakan mic-nya. Kita berbagi ilmu dengan Bunda Haji Den. Silakan yang mau bertanya. PPT-nya keren katanya. Oh, PPT-nya bisa di-share nggak Bu Haji katanya? Ya, sebentar ya Teh. Di grupnya aja ya Bapak Ibu, bergabung di grupnya aja, nanti Bu Haji bagikan di grupnya ya. Iya. Kalau di WP kan nggak bisa, takutnya nggak bisa bagi file ya. Oke. Bu Haji, misalnya kita udah nih bikin materi, konten, dan aktivitas di Nearpod. Nah, kita mau menilai kuisnya siswa gimana nih? Oh ya, itu tadi ada rapornya di situ, masing-masing siswa. Belum dilihatin sama Bunda? Kita dulu ya. Buka lagi. Nah, ini kan ada muncul. Oh, ini rapotnya ya, hasilnya ya? Nah, ini. Itu per orang. Wah, aku nggak ada nilainya. Waduh. Umi nggak kerja kali ya. Nah, itu ini. Oh, ini hasilnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi saudara nampak semua skornya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu hasilnya ya. Oke. Saya mau cari dulu yang grafiknya tadi.
Ini lagi proses teh. Iya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Bu Haji sambil menunggu seputar NERPOT agar menjadi asik pembelajarannya. Nah, ini kan ada grafiknya ini. Yang bekerja tadi untuk materi. Ini Oh iya benar misalnya ini ya. untuk Abdul Qadir, untuk kuis yang tadi 100 seperti itu. Untuk yang Fill in the blank kosong. ya dia 50. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing kuis itu ini teh masing-masing kuis. Oh iya kelihatan ya masing-masing kuis berapa nilainya ya. Masing-masing kuis. Nah, ini bisa di-download. Bisa juga di-share langsung ke siswa. Jadi dia hasilnya. Ya, begitu teh. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Oh, ini ada ini, Pak Berlian. NERPOT hanya bisa dipakai di laptop aja atau bisa di HP kalau mau maksimal Bunda? Apanya nih membuatnya? Membuatnya? Kalau membuatnya harus di laptop karena kan tampilannya lebar. Kalau di HP kan kecil. Biasa juga kan susah membuatnya di HP. Tapi kalau untuk bekerja, misalnya siswa, dia bisa menggunakan Android, bisa juga di laptop. Baik, Gitu teh. Bu Haji, ini ada pertanyaan dari sebentar, ini pertanyaannya mana lari kemana dia? Oh ini, dari Bu Putri. Apakah keunggulan NERPOT ini dibandingkan kuisis, AHOT dan lain-lain? Ya, tadi kita sudah lihat tampilannya teh ya, sudah ada tampilannya. Ya. Kalau kuisis kan soal saja ya, soal. Demikian juga kahot. Jadi kita hanya biasanya kan dia berbeda berbeda konten ya, berbeda web. Nah, kalau tadi kan dia langsung menyatu konten kita dengan aktivitas, sudah menyatu di dalam slide pembelajaran kita. Jadi tidak akan keluar lagi kita ke misalnya seperti kuisis kan kita ke slide, kemudian kita pada saat awal pembelajaran kita bermain kuisis dulu ya, bermasuk ke slide kita gitu, begitu ya Teh ya. Iya. Juga seperti itu. Jadi kalau di NERPOT ini saya ini dia di satu aplikasi lengkap semua, jadi nggak usah keluar masuk tapi udah di satu begitu ya. Iya, sudah langsung bermain, sudah lihat videonya apa semuanya, sudah bisa langsung ke situ, bisa lihat itu tadi reality ya, virtual reality, bisa juga pet tadi. Iya. Ya. Baik, Bunda, ini dari Bu Kori. Bisakah upload rekaman suara seperti voice note? Bisa, tadi ada kan audio tadi di konten. Jadi misalnya Ibu merekam, misalnya pembelajaran kita rekam, lalu kita masukkan ke situ. Jadi ada tadi di konten audio, nah kita masukkan rekaman kita ke situ. Bisa. Kalau guru bisa, kalau murid bisa nggak Bun? Kalau murid, penugasan tadi di aktivitas tidak ada untuk suara, tidak ada ya untuk audio. Ada ya, jadi belum ya, mudah-mudahan ke depannya sih nanti ada ya Bun ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Bun, makin seru, dari Bayu. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, asal Sulawesi Selatan. Mohon izin bertanya, berapa kapasitas video di-upload ke NERPOT jika menggunakan individu? Oh ya, tadi saya coba tadi itu terlalu tinggi, tidak bisa menerima kalau 100 MB. Jadi harusnya kecil saja untuk
Video sendiri. Begitu teh. Jadi batasnya tidak boleh dari apa namanya? 5 MB ya biasanya ya. Ya, Kalau di aplikasi-aplikasi itu biasanya di 5 MB setahu saya, tapi saya belum pernah nyoba nih. Kalau di Nerpot ini berapa ya? Sama ya? ya. Halo? 5 MB-an ya, Bun. Iya, hanya yang kecil-kecil saja, video yang kecil-kecil saja, karena ini kan menyatu dengan slide-slide yang lain. Iya, betul. Jadi jangan panjang-panjang, kalau mau dipenggal-penggal ya, Bun ya. Iya. Iya, begitu. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada 35 menit ke depan. Yang mau bertanya langsung silahkan, atau sudah mencoba Nerpot. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Bu Ai, tangannya masih resen apa mau bertanya lagi? Khawatir pegel nanti. Oke, adakah yang masih mau bertanya? Oke. Yakin ya, udah pada bisa ya. Baik Bu Haji, kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup saja. Mau closing statement? Boleh. Silakan Bu Haji, closing statement dari materi kita malam hari ini. Ya, terima kasih Teh Umi. Ya. Alhamdulillah hari ini atau malam ini kita bisa berbagi di Lontara, di mana kita tahu bersama bahwa dalam masa pandemi ini kita sebagai pendidik, marilah kita menjadikan suatu pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa kita, agar siswa kita lebih termotivasi untuk selalu belajar dengan artinya meraih suatu kesuksesan. Jadi lakukanlah apa yang harus kita lakukan sampai kita dapat melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi jangan pernah kita berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Anda Hajah Jainab MSI, guru SMK Negeri 4 Goa, atas materinya asik belajar dengan Nerpot. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan bisa menambah variasi dalam mengajar. Kan sekarang belum full ya Bun ya, masih PTM ya, jadi banyak variasi-variasi dalam pembelajaran kita. Baik, saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kesalahan. Kita ketemu lagi di edisi Lontara berikutnya Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, Pak Samsir, ini pada nanya link presensinya.